berwenang juga di TKBT. Tapi TKBT belum tentu tidak boleh melakukan aktivitas TKPK 1 karena aksesnya nggak dipelajari di TKBT. Kalau di TKPK struktur akses dipelajari. Karena gimana kita mau pasang kali kalau manja strukturnya nggak boleh. Ya. Kalau gedung sih enak sekali, tapi kalau bangunannya belum jadi itu pasti struktur semuanya, mau beton mau besi ya, dia harus dipanjang. Nah, kita mengenal beberapa penahan jatuh di TKBT ya dan di TKPK. Yang pertama penggunaan double hook ya, oke. Nah, jadi saya hanya sebatas mengulang saja standar sesuai dengan produk, apa yang boleh, apa yang nggak bolehnya saja. Ya. Karena di Permenaker juga dijelaskan bahwa penggunaan ini harus sesuai dengan manufaktur. Ya. Dipasangkannya di mana, Pak? Di chest atau di punggung belakang. Titik jatuh dada atau Punggung belakang. ya. Istilahnya arrestor. Biasanya di full body harness ada A tulisannya, itu berarti arrestor. Ini A apa ya? B-nya mana? C-nya mana? Ya. A itu menunjukkan bahwa ini adalah arrestor. Di sini ada A nggak? Di sini ada A nggak? Nggak ada. Di bagian pinggang itu nggak ada arrestor. Arrestor hanya ditunjukkan di dada dan di Punggung. ya, titik jatuh supaya bapak ketika terjatuh aman. Ya. Wajib di sini. Jangan sampai kebalik, masangnya di sini. Karena ini memang berdekatan. Ya. Jadi perhatikan lagi. Penggunaan double hook lanjut. Dilengkapi dengan peredam hijau. Kenapa ini langsung dilengkapi? Karena kita kerja itu berbeda-beda proyek, berbeda-beda tempat, kondisional, ya. Jadinya langsung dilengkapi dengan absolver. Kalau ada peredam keju tidak menggunakan double hook, tidak menggunakan absolver, berarti apa? Itu sudah ditentukan memang ketinggian. dia pengamannya selalu di atas. Udah tahu dia kerjanya di mana. Oh, kita kerjanya di situ, pengamannya sudah tersedia. Tidak apa-apa tidak menggunakan energi absorber. Ya. Karena sudah tahu tempat kerjanya. Ya. Pengamannya sudah terpasang, sudah tersedia. Oke. Ini sebagai penahan jatuh. Ya. Boleh nggak? Harus berbeda. Hah? Harus berbeda. Nah. Boleh nggak? Boleh. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Titik engkornya harus beda kan? Kenapa? Karena kalau satu kegagalan maka ada yang satu lagi Langsung bisa jatuh ya. jadi. Oke. Karena ini masuknya angkur temporari, Pak. Pemasangan double hook itu masuk angkur temporari. Jadi harus lebih dari ya. Beda cerita kalau dipasangkan di cincin-cincin kait itu. Ya, yang ada di atas, yang ada di bawah, itu boleh satu. Karena sudah diuji kekuatannya, jelas kekuatannya. Karena ini struktur belum diuji secara tarikan, tapi bisa dihitung secara sipil, Pak. Ketebalan besi sekian mili, kekuatannya berapa. Las-lasan kalau dikelilingi itu ada nilainya, kekuatannya. Maka dari itu kita harus dua struktur. Ketika ada kegagalan dari satu anak tangga ini atau satu struktur ini, bisa aman. Ya.
Tapi kalau ini dipasang I-beam di H-beam yang satu struktur, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh karena lebih dari Ya. Udah jelas ya, sama kelihatan sama fisik juga. H-beam I-beam itu besar, gitu kan? Kekuatannya pasti gede. Kalau ini dipasangkan di satu titik struktur bangunan, boleh. Kayak beton, ya kan gede, ya. Konkrit, beton konkrit dipasangkan di satu titik, boleh-boleh saja. Dipasangkan dua itu ketika strukturnya memang tidak meyakinkan, Pak. Ini ya kecil kan, pas-pasannya misalkan agak berkarat misalkan. Jadi ada hal-hal yang meragukan. Kita nggak tahu ini ketebalannya berapa. Jadi hal-hal seperti itu yang harus dipasang dua tuh, ya. Misalkan dipasang di H-beam, ya. Boleh nggak? Ini misalkan I-beam atau H-beam yang gede, ya. Dia pasang satu, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Hah? Boleh kalau habis besar. kalau terjadi kerusakan pada apa? Misalkan ini di faktor jatuh satu, ya, satu. Nah ini nih. Ini satu ya, kan batas paling bawah itu satu ya, nggak boleh dua. Boleh nggak, Pak? Harus dua lah. Dikarenakan takutnya rusak dia punya apa? Body harnessnya jatuh orangnya. Ketika saya jatuh, berfungsi nggak energi absorber? Ketahan, Pak. Energi absorber tidak akan berfungsi secara maksimal karena ketahan. Ini kan terhubung nih langsung. Beda cerita kalau disangkutkannya bukan di sini, tapi di sini. Energi absorber maka kebuka secara maksimal. Ya. Jadi hati. Jadi pasangkan aja dua-duanya. Ya, kalau di struktur yang besar. Boleh nggak? Boleh ya? Kenapa nggak boleh? Ada efek bending. Alatnya bisa rusak, ya. Terus dia hook ini atau konektor ini, ya. Ini salah satu konektor juga. Dia tes rusaknya seperti ini, Pak. Dia tidak dites tahanan seperti ini, tarik. Tidak dites seperti itu. Jadi tidak boleh. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Hah? Oh iya. Nggak boleh. Boleh nggak? Nggak. Lihat Pak, kalau jatuh Apa? ada efek bending. Ini bakal rusak, bakal patah. Biarpun tidak rusak, biarpun orangnya selamat, tapi alatnya yang rusak. Dia tidak dites seperti ini, dia tidak diuji, rusak seperti ini. Jadi penjelasan detail masalah penggunaan hook itu ada di bukunya. Jika lo beli ini pasti ada buku kecil. Nah, itu dibaca apa yang boleh, apa yang nggak boleh, itu ada informasinya di situ lengkap. Sama tahun produksinya. Sebelum kita gunakan double hook, lihat dulu dia masih layak pakai nggak, masih apa namanya, masa pakainya masih ada nggak? Karena ini ada bahan tekstil. Energi absorber ini juga sama bahan tekstil. Ya, dicek masih ada nggak umurnya, udah kadaluarsa atau belum? Ya, kecuali logam ini nggak ada masa kadaluarsanya, tapi dilihat dari fisik. Kalau dia udah mulai ada perubahan bentuk, meleleh, retak, korosi, jamur, karat, jangan digunakan. Alat yang mudah menggerogoti ya.
Kalau hanya sebatas berubah warna nggak apa-apa. Tinggal dibersihkan saja. Penggunaan double. Alatnya memang sederhana ya, harganya juga terjangkau. Cuman yang dilarangnya banyak Pak. Penggunaan double hook. Ini. Terus ini ada posisi kerja Pak, supaya kita bekerja di atas bisa lepas tangan. Jadi yang nahan badan kita itu adalah ini. Ini bukan alat keselamatan, tapi ini alat bantu saja. Ya. Khususnya untuk alat ini, karena ini alat dari pabrikan, ya. Di sini ada beberapa sertifikasi Pak. Ada buat posisi. Dia juga bisa menjadi anchor, angkur, ketika dipasang seperti ini. Jadi live fly. Di sertifikasinya dia diinformasikan seperti ini. Tipe C, angkur tipe C, live fly. Ini cuman pelindung tali. Karena kita memanjat strukturnya kan belum tentu bulat seperti ini Pak. Ada habib, ada besi siku, itu punya sudut tajam yang dapat merusak tali. Kalau di besi bulat, nggak pakai ini pun nggak apa-apa, karena nggak ada sudut. Tapi kalau udah bekerja di ibim, habib, besi siku, C, itu udah ada pasti ada sudut tajam yang dapat merusak tali. Ini hanya pelindung saja, sarung tali ya. Dipasangkannya di mana? Di pinggang Pak. Karena kita akan bekerja di struktur akses. Ya. Untuk memanjat 3 titik tumpuan Pak. 2 tangan, 1 kaki. 1 kakinya kemana? Mencari pijakan. Pijakannya udah dapat, bertumbuh lagi 3 titik, 2 kaki 1 tangan, 1 tangannya lagi memindahkan dan mencari pegangan. Ya, pakai jatuh berapa ini? 1. 1 ya. Pindahkan lagi. Jangkauan tangan, ini dijangkau, pindahkan. Atau jatuh berapa? 0. Anggap udah nyampe di tempat kerja, ya. Posisikan hooknya di pangkal jatuh 0, baru pasang posisi kerja. Ini dia horizontal. Kalau di kalangan seperti ini, untuk posisi kerja yang ya, kelihatan? Tiang horizontal Pak. Kalau hanya di galungan. Tiang horizontalnya nggak ada, adanya tiang vertikal, berarti ini. Ya. Jadi posisi kerja ini bisa diatur Pak, bisa dipanjangkan dengan cara menekan handle ke belakang. Ini ada handle-nya. Ya. Dipegang seperti pakai extender Pak. Bisa juga kita untuk menekan sentang pegangan kali. Posisikan lagi sarungnya. Tarik. Bisa mendekat, bisa juga menjauh. Dengan cara pegangan, tekan handle ke belakang. Ya, seperti itu. Ada yang pernah pakai Pak? Belum. Kita coba ya, buat pengalaman. Oke, penggunaan posisi kerja supaya bisa kerja 2 kali. Kalau nggak ada ini, otomatis apa Pak? Kakinya yang masuk. Ini yang menjadi potensi bahaya. Lalu bisa kerja 2 kali. Jadi tangan masuk, kaki masuk. Ketika jatuh, kakinya tersangkut dan patah. Jadi jangan melakukan melirik kaki atau melirik tangan. Harus tambahkan posisi kerja. Ya.
Ini bisa apapun Pak. Hostel bisa nggak? Bisa Pak. Ya. Catatannya apa? Talinya harus mampu menahan berat badan pekerja. Syaratnya hanya itu aja. Talinya harus mampu. Mau tali plastik boleh? Tidak boleh. Karena penahan jatuh Bapak ini bukan ini. Ini hanya alat bantu. Syaratnya dia harus mampu menahan berat badan pekerja. Berat badannya misalkan pekerjanya 100, ya talinya harus mampu 100. Harus mampu, jangan sampai putus. Ya. Kalau dipasangkan di tiang horizontal, di tiang vertikal harus ini Pak. Lilitannya harus lebih dari 2 lilitan, 3 lilitan, 4 lilitan. Oh. Supaya apa? Tidak merosot. Supaya posisi kerja ini tidak merosot, harus dililit. Ya. Kalau hanya dikalungkan, dia akan merosot ke bawah, jadi percuma. Ya. Oke. Setelah nggak digunakan lagi, kita longgarkan dulu, longgarkan, baru dilepas. Kita lilitan. Ya, masukkan. Kita turun. Oke. Yang pertama yang dilepas itu adalah yang di atas Pak. Turunnya ke bawah. Ya. Atau jatuh berapa Pak? Satu. Atau jatuh berapa? 0. Jadi kebalikan dari naik. Kalau naik 0. 0 kanan. Ya. Kalau turun kebalikannya. 1, 0. 1, 0. 1, 0. Harus dipindahkan secara bertahap. Oke. Oke.